Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Setianing Pawestri SPI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Industri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait potensi agroindustri pisang di Provinsi NTB, inovasi keripik pisang sebagai produk unggulan lokal. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari hasil diskusi kami. Nusa Tenggara Barat atau NTB kaya akan hasil pertaniannya, termasuk pisang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Setiap bagian tanaman pisang dapat dimanfaatkan, mulai dari buah hingga batang dan daun. Salah satu inovasi produk unggulan adalah keripik pisang yang semakin populer sebagai camilan sehat. Pohon pisang atau Musa spp adalah tanaman herba berukuran besar yang memiliki berbagai bagian penting. Masing-masing bagian memiliki fungsi khusus yang berkontribusi pada pertumbuhan dan potensi industri. Next. Terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya saya akan membacakan morfologi pohon pisang. Morfologi pohon pisang meliputi buah pisang. Buah pisang kaya akan karbohidrat dan vitamin sebagai sumber pangan utama. Yang kedua, akar. Akar berpotensi dalam pengobatan tradisional. Yang ketiga, daun. Daun digunakan sebagai pembungkus makanan alami. Yang keempat, batang. Batang menjadi bahan kompos dan bisa juga menjadi tekstil yang ramah lingkungan. Yang kelima, jantung pisang. Jantung pisang dapat diolah menjadi masakan tradisional. Yang keenam, pelepah pisang. Pelepah pisang bisa menjadi bahan kerajinan dan kompos. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini yaitu terdapat pohon industri, yaitu pohon pisang. Pohon pisang dibagi menjadi pohon pisang dan tandan buah dan buah pisang. Pohon pisang terbagi menjadi batang, daun, pelepah, getah, bongkol, dan akarnya. Batang luarnya dapat dimanfaatkan menjadi pakan pupuk organik, sedangkan empulurnya dapat dibuat menjadi tepung, acar, dan kertas. Daun pisang dapat dimanfaatkan menjadi pembungkus, kertas, dan pewarna, sedangkan pelepahnya dapat diolah menjadi anyaman. Untuk getah pisang dapat dimanfaatkan menjadi obat dan dan obat, sedangkan dimanfaatkan menjadi obat herbal, biofilter, dan pupuk organik. Untuk tanda misalnya seperti limbah, off-grade, dan edible portion. Untuk limbahnya yaitu jantung pisang, tandan, dan kulit. Jantung pisang dapat dibuat menjadi sayuran dan penyedap rasa, sedangkan tandanya dapat diolah menjadi pupuk organik dan pakan ternak. Untuk kulitnya dapat diolah menjadi biogas dan bahan untuk semir sepatu. Off-grade atau buah pisang yang tidak memenuhi standar dapat diolah menjadi kecap dan vinegar, sedangkan edible portion atau bagian yang bisa dimakan yaitu buah pisang secara segar dapat dimakan. Untuk olahannya dapat dibuat menjadi keripik, lodeh, getuk, sali, dan tepung dan jus. Selanjutnya, analisis SWOT. Apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis. Kemudian yang pertama ada kekuatan atau strength. Kami mengidentifikasi kekuatan pada keripik pisang sendiri, yaitu seperti ketersediaan bahan baku yang melimpah, kemudian cita rasa khas dan berkualitas, di mana terdapat juga biaya produksi yang relatif rendah, kemudian potensi pengembangan skala produksi yang lumayan, serta identitas produk lokal yang kuat. Kemudian bagaimana dengan kelemahan atau weakness-nya? Ternyata kami mengidentifikasi bahwa terdapat kurangnya inovasi produk, kemudian terdapat minimnya penggunaan
teknologi yang modern, kemudian ada kemasan yang kurang menarik, serta ada distribusi terbatas dan keterbatasan pengetahuan terhadap pemasaran. Bagaimana sih dengan peluangnya? Ternyata peluang atau opportunities terbilang cukup bagus, di mana kami dapat mengekspansi pasar melalui e-commerce, kemudian kami akan mengkampanyekan konsumsi makanan sehat, meminta dukungan dari pemerintah, serta hal ini dapat menjadi potensi untuk wisatawan sebagai pasar baru atau new market, serta dapat dikatakan sebagai diversifikasi produk dan inovasi rasa. Kemudian yang terakhir ada ancaman atau threat, di mana kami tidak menyangkal tentang adanya persaingan dengan produk dari daerah yang lain, kemudian terdapat fluktuasi harga dan pasokan pisang yang mungkin musiman, kemudian terdapat keterbatasan infrastruktur, kemudian ada perubahan selera konsumen, mungkin tergantung mood. Kemudian yang terakhir ada regulasi ketat di pasar ekspor. Setelah analisis SWOT, ternyata bagaimana sih cara kita melakukan mengendalikan serta melakukan strategi agar produk bisnis kita semakin berkembang. Kemudian di sini terdapat strategi IFAS dan EFAS, di mana ada strategi SO atau Strength of Opportunity. Kami menekankan pada untuk mempertahankan kualitas pangan lokal, kemudian meningkatkan mutu produk untuk menarik pelanggan, serta mengoptimalkan dengan alat-alat yang cukup modern. Kemudian bagaimana dengan strategi weakness of opportunity? Kami berencana untuk memperbaiki SDM dengan adanya pelatihan, kemudian mengikuti kegiatan pelatihan juga, dan mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya ada strategi strength of trade, di mana kami harus mengembangkan kreativitas, kemudian produksi dan pemasaran yang masif, kemudian juga bekerja sama dengan pasar-pasar dan memperluas pemasaran untuk produk bisnis yang berkesinambungan. Dan terakhir ada strategi weakness of trade, di mana kami sudah melakukan riset dan pemasaran untuk secara berkelanjutan, serta bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan sarana. Selanjutnya adalah flowchart dari proses keripik pisang. Keripik pisang pembuatan keripik pisang diawali dengan menyortir buah pisang mentah, kemudian mengupasnya, diiris, kemudian direndam dengan air kapur selama 10 menit, kemudian ditiriskan. Selanjutnya digoreng pada suhu 160 derajat selama 5 menit, kemudian ditiriskan lagi, dan selanjutnya dicelupkan ke dalam larutan gula, kemudian digoreng lagi pada suhu 130 derajat selama 2 menit, dan ditiriskan lagi. Kemudian setelahnya dapat dikemas dalam kemasan yang baik dan menarik. Next. Baik, adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu keripik pisang NTB memiliki potensi besar sebagai produk unggulan dengan bahan baku melimpah dan cita rasa yang khas. Tantangan utama meliputi inovasi produk dan distribusi, namun peluang besar ada melalui e-commerce dan wisata. Baik, sekian dan terima kasih telah mengikuti presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.